Waktu SMP sudah punya basic tentang aksara. Padahal waktu SMP dulu pelajaran sejarah itu dapat 4 malah. Beberapa kegiatan arkeologi itu ada yang spesifik dengan epigrafi. Itu juga membahas tentang prasasti. Arah nulisnya dari kanan ke kiri juga ada sandangan, ada pasangan. Untuk yang lebih paling kuno, yang pernah ada itu sebenarnya aksara Brahmi. Aksara Brahmi punya turunan aksara Pallawa. Dari kanan, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti membaca prasasti itu lebih formal. Kemudian bila kita membaca tentang kakawin, itu bahasanya lebih puitis. Kita membaca pararaton, itu bahasa prosa, itu lebih lugas. Salam Nusantara, selamat siang pecinta Cakar Budaya Senusantara. Kali ini kita melanjutkan podcast yang tadi dengan narasumber yang tidak kalah keren dengan yang tadi, yaitu Kang Hendra Gareng. Beliau seorang penggiat aksara Kawi. Asalnya dari mana, Kang? Bisa sedikit memberikan profil lah, bagaimana kok cinta aksara yang hampir punah itu. Ya, terlebih dahulu saya perkenalkan, nama saya Hendra. Tapi kebanyakan teman-teman menjuluki Gareng. Nah, kenapa kok disebut Gareng gitu? Ya, karena berbadan kecil dan katanya teman-teman sih lucu, padahal tidak, gitu ya. biasa saja. Terus asal muasalnya kok seneng dengan aksara yang hampir punah seperti aksara Jawa kuno? Awalnya juga dimulai dengan sejarah juga. Padahal waktu SMP dulu pelajaran sejarah itu dapat 4 malah. 4? Iya, malah dapat biji papat. Entah kenapa akhir-akhir ini sekitar 2014 itu tertarik dengan sejarah. Ya, hitung-hitung balas dendam waktu pelajaran SMP dulu yang dapat 4 makin getol. Baca sejarahnya, kemudian juga terjun ke lapangan, belusuan tentang situs-situs, dan kebetulan juga waktu SMP sudah punya basic tentang aksara Jawa Baru. Tapi Hono Coroko ya, Hono Coroko, carakan itu, kalau orang-orang lebih umum menyebutnya carakan atau Hono Coroko. Kemudian juga beberapa kegiatan arkeologi itu ada yang spesifik dengan epigrafi. Itu juga membahas tentang prasasti, entah itu berupa batu atau upala prasasti, juga tentang tamra atau yang lempeng prasasti. Itu juga menggunakan aksara-aksara. Dan kebetulan kok sistem penulisannya sama dengan aksara Jawa Baru. Ya, tinggal kita menyesuaikan saja tentang bentuk-bentuk aksara. Maksudnya sama itu arah nulisnya atau bentuknya? Arah nulisnya. Dari kanan ke kiri juga ada sandangan, ada pasangan. Nah, itu sama seperti aksara Jawa Baru carakan, hanya bentuknya saja yang lebih minimalis daripada aksara carakan. Ini untuk yang pertama kali bisa menjelaskan tentang apa aksara yang rada istilahnya langka seperti gimana? Aksara Dewanagari, terus bedanya atau penyebutan yang lain? Kalau penyebutan aksara mulai dari awal, maksudnya dari awal. Untuk yang lebih paling kuno, yang pernah ada itu sebenarnya aksara Brahmi. Tapi aksara Brahmi di negara kita, di Indonesia itu belum pernah ditemukan. Berarti asalnya dari India. Nah, aksara Brahmi punya turunan aksara Pallawa. Nah, aksara Pallawa ini selain ditemukan di India, juga banyak ditemukan di Kepulauan Nusantara dan juga di Asia Tenggara. Tidak hanya di Indonesia, tapi di daerah Champa, di daerah Thailand, Kamboja, Vietnam itu juga pernah ditemukan aksara Pallawa. Sedangkan di Indonesia sendiri paling kuno, paling tua itu dari peninggalan Kerajaan Kutai. Itu aksaranya Pallawa. Masih Pallawa tua. Cuma bahasanya apa? Itu kan hurufnya bahasanya Sanskerta.
Sanskerta. Kebanyakan kalau aksara Pallawa masih menggunakan bahasa Sanskerta, bahasa asli India kuno. Kalau India sekarang kan bahasa Hindi. Nah itu ada yang kuno lagi bahasanya ya bahasa Sanskerta. Itu yang paling kuno ditemukan di Indonesia dari abad ke-5 ya. Abad ke-5 itu sekitar 500 sampai 600 ya, Masehinya. Itu tentang aksaranya. Ya, Terus tentang Kang Gareng belajar aksara ini dari siapa? Maksudnya dari siapa dan kapan lah istilahnya bisa apa? Terus terang saya sendiri sulit untuk belajar aksara, baik aksara Honocoroko apalagi Arab, nggak bisa nyantol sampai sekarang. Kalau punya basic aksara Jawa Baru atau Carakan itu sebenarnya kalau mempelajari aksara Kawi atau aksara Pallawa yang lebih tua lagi dari aksara Kawi itu sebenarnya lebih mudah, kita tinggal menyesuaikan saja. Kalau saya dulu awalnya belajar ya otodidak, sebelum ada kelas-kelas dibuka tentang aksara Jawa kuno, itu saya sudah mengikuti di grup-grup Facebook, itu ada Sinau Nulis Kawi, itu saya nyimak dulu awalnya. Ada yang posting gambar prasasti, kemudian dibaca apa, tidak bisa bacanya, terus kemudian saya cari transkripnya, kemudian saya cari sendiri, oh ini ternyata huruf ini, oh ini ternyata huruf ini, kemudian menggandeng jadi kata ini, kemudian menjadi kalimat ini. Nah, bila dilihat dari sistem penulisannya, oh ternyata kok sama dengan aksara Carakan, cuma bentuknya saja yang berbeda. Cara bacanya apakah ada perbedaan antara aksara yang baru sama yang lebih kuno? Maksudnya kalau Latin kan dari kiri ke kanan, terus kalau Arab kan dari kanan ke kiri. Kalau aksara Kawi atau Jawa kuno itu gimana? Kalau bacanya? aksara Kawi itu sama, dibaca dari kiri ke kanan. Kita nulisnya dari kiri ke kanan. Misalnya Swasti Saka Warsatita, itu nulisnya dari kiri kemudian ke kanan. Kemudian bila dialih aksara ke Latin juga sama, dari kiri ke kanan. Beda sama tulisan Arab. Kalau tulisan Arab kan dari kanan, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian transkrip Latinnya dari kiri ke kanan. Nah itu sama, kalau sistem penulisan antara aksara dengan Latin itu sama. Terus kita agak ekstrem sedikit. Cara baca antara zaman Kutai terus zaman Mataram kuno sampai sekarang, apakah seluruh zaman itu sama ataukah ada perbedaan setiap masanya? Itu yang selama ini sering saya jadi ingin saya tanyakan, kenapa kok zamannya sudah beda tapi pakai metodenya sama? Kan pada zaman kita sekarang aja sudah ada dua ejaan yang belum disempurnakan dan yang sudah disempurnakan, itu pun sudah ada perbedaan sedikit. Tapi di antara ratusan zaman itu, kenapa Nyun Sewu lagi-lagi kita bilang ahli epigraf, kenapa kok disamakan? Bukankah setiap masa pasti ada perbedaan pelafalan, apalagi hurufnya, aksaranya? Gimana menurut Kang Gareng? Kalau pembacaannya sebenarnya sama saja. Dari masa ke masa itu sama. Hanya perbedaannya itu di bahasa. Ada bahasa Jawa kuno, ada bahasa Jawa pertengahan, ada bahasa Jawa baru, ada bahasa Jawa modern. Itu yang membedakan cuma bahasa, tapi pembacaannya sama. Dan pembacaannya pun ada 3 juga sebenarnya kalau kita lebih teliti. Seperti membaca prasasti, itu bahasanya itu lebih formal. Seperti kita membaca SK, surat keputusan dari presiden gitu. Kemudian bila kita membaca tentang kakawin, misalnya kakawin Nagara Kertagama atau Sutasoma, itu bahasanya lebih puitis. Kemudian kita membaca Pararaton, itu bahasa prosa, itu lebih lugas. Nah, ada perbedaan-perbedaan. Jadi kan itu lebih ke zaman dahulu ke intonasi. Beliau para penulis yang di prasasti atau di serat itu kan menulis dibuat untuk prosa, puisi atau apapun lah, intinya enggak apa adanya. Jadi mungkin ada maksud-maksud yang dihaluskan atau disembunyikan dalam bahasa itu. Tapi apakah sama juga pembacanya setiap
masa kan selalu ada Oh, yang sama. Kalau dari masa ke Nah, masa sama. kenapa kok bisa sama itu apa ya? Maksudnya pakemnya dari mana itu? Itu yang saya tanya, saya bingung kok bisa sama gitu loh. Sama. Padahal kan jelas-jelas antara kita ya. Ya itu tadi linguistik aksen yang kebocoran dari Om Angga. Itu gimana itu yang Kalau aksen itu tetap sama, cuma yang membedakan ya tentang periode bahasa saja. Kalau bahasa Jawa kuno itu misalnya rare. ya Nah, itu kalau bahasa Jawa pertengahan itu sudah kalau bahasa Jawa kuno itu rarai. Kemudian bahasa Jawa pertengahan itu rare. Kemudian bahasa Jawa baru lare. Nah, itu sudah ada perbedaan. Beda logat, beda penulisan itu juga ya tergantung, itu juga dari zaman ke zaman juga ada perkembangan, tapi secara bahasanya sama sebenarnya. Apa maksudnya itu tergantung juga seperti tadi membahas toponim itu tadi, ada distorsi dari Ada masa ke perubahan, masa ya, dari perubahan, dari apalagi ada ratusan tahun. terus aksara yang biasa digunakan di prasasti itu kan sifatnya resmi dari kenegaraan, sama yang diserat. Serat itu kan karya pujangga. Sama enggak hurufnya atau penulisannya, maksud saya penulisannya. Kalau sistem penulisannya sama, hanya saja selama ini yang kita temukan seperti naskah-naskah lontar Nagara Ketagama, Pararaton, Sutasoma, itu kebanyakan sudah salinan dengan aksara Bali. Yang harusnya pada waktu aslinya yang ditulis Prapanca, yang ditulis Mputan Tular itu juga masih menggunakan aksara Kawi. Kawi sendiri artinya juga pujangga sebenarnya. Tapi selama ini kita mendapati sudah salinan aksara Bali. Padahal ada yang ditemukan di lereng Merapi Merbabu itu lontar-lontar masih berupa aksara Kawi, tapi aksara Kawi yang sudah muda. Dari Sudah baru lah. abad ke-15-an ya. Tapi masih digolongkan aksara Kawi, aksara gunung, aksara Budo kalau orang-orang nyebutnya. Kebetulan ada Kang Gareng di sini, saya mau nanyakan tentang Hikayat Panji yang kemarin sempat heboh itu, yang kita ngobrol sama Mas Angga itu. Apakah ada lontar yang menceritakan tentang kisah Panji Induk-Kertapati atau yang disebut Panji Sembirang dan Panji? Apakah ada Mas tentang apa istilahnya? Setidaknya tulisan tentang itu. Kalau sastra lah tentang Panji. Panji itu sebenarnya dari gelar ya, gelar kebangsawanan suatu pangeran. Kalau kita membahas Panji, naskah paling tua babonya Iya, itu naskah Semaradahana, zaman ditulis oleh Empu Darmaja zaman Kadiri, Raja Kameswara. Nah, itu diceritakan Raja Kameswara itu titisan dari Batara Kama, Dewa Kama, sedangkan istrinya Dewa Ratu Kamarati. Kirana itu titisan dari Betari Rati. Nah, itu sebenarnya suami istri, tapi karena pernah melakukan kesalahan, kemudian dia berreinkarnasi menjadi Kameswara, Raja Kameswara dengan istrinya Ratu Kirana. Nah, tentang cerita percintaan ini kemudian menjadikan genre sendiri, cerita lokal Jawa, dan kemudian disebut cerita Panji. Sedangkan waktu itu Kameswara masih menjadi pangeran, sedangkan Ratu Kirana masih menjadi putri Janggala. Nah, dari pertemuan dua reinkarnasi ini ditemukan di bumi lagi, kemudian menjadi suami istri. Nah, itu akhirnya disebut cerita Panji. Panji sebenarnya adalah gelar untuk Pak Samaran gitu ya. Samaran gitu ya. Ya. Kata lainnya samaran. Ya, untuk masih Dalam kisah Panji kan sebenarnya settingnya
hanya menceritakan tentang kehidupan sehari-hari antara Pangeran Kameswara sebelum jadi raja dan Putri Galuh Candra Kirana sebelum menikah kan. Nah, yang sering saya baca waktu pelajaran bahasa Indonesia dulu, waktu dulu kan saya juga sering senang mengarang. Sering dilontarkan kalau cerita Panji itu sebenarnya hanya cerita rakyat dan sebenarnya nggak pernah, maksudnya bukan kisah yang nyata gitu loh. Cuma karya itu kan lebih ke sastra. Jadi kalau ke sejarah mungkin masih, menurut saya sih masih masih rancu. Cuma kalau kesejarahnya ada itu bisa di cross check dari antara naskah Semaradana dengan prasasti-prasasti yang dikeluarkan sama Raja Kameswara. Jelas-jelas itu disebut Kameswara. Kameswara sendiri itu sebenarnya dari dua kosakata, Kama Iswara. Sedangkan Kama itu sendiri reinkarnasi dari Dewa Kama yang dipakai oleh seorang pangeran Daha yang bernama Inu Ketapati. Kalau di naskah-naskah Panji yang lebih muda itu Inu Ketapati. Malah kalau di naskah-naskah Panji yang lebih muda itu tokohnya kebalik. Yang pangeran itu dari Janggala, sedangkan yang putri dari Daha. Itu berarti kan sudah ada distorsi karena mungkin perbedaan zaman atau mungkin karena pengembangan. Kenapa? Karena kan banyak sekali versi cerita Panji dan banyak juga yang mengatakan kalau cerita Panji itu sempat direlifkan. Gimana kalau menurut Kang Garing? Apakah bisa? Maksudnya relevan cerita itu karena kan kebanyakan candi-candi kita kan alirannya Siwa dan Buddha. Sementara cerita Panji tidak menggambarkan salah satu dari dua agama. Kenapa? Karena menceritakan kehidupan pribadi dan sedikit sekali mengulas tentang agama mereka. Kenapa kok harus ada cerita tersebut direlefkan di candi yang berbeda? Kadang Siwa, kadang candi Buddha. Gimana menurut Kang Garing sendiri sebagai penggiat sejarah? Sedang mengangkat pada orang-orang zaman dahulu itu juga sedang mengangkat cerita lokal. Jadi tidak melulu yang diceritakan di dalam relief itu cerita Ramayana, Mahabharata, tapi juga cerita-cerita lokal banyak sekali ditemukan pada relief-relief candi. Tidak hanya cerita Panji sebenarnya, cerita Sri Tanjung itu sendiri juga dari cerita rakyat asli dari Nusantara, kemudian Sudamala. Meskipun itu tokoh-tokohnya banyak yang diambil dari India, dewa-dewanya banyak diambil dari India, tapi tokoh-tokoh yang pelaku itu kebanyakan dari orang-orang Indonesia, dari orang-orang Jawa, Nusantara. Istilahnya kalau dulu saya sekolah di SMA dulu ada pelajaran wawasan seni budaya. Waktu itu guru saya menceritakan tentang yaitu tadi lokal genius. Orang Indonesia itu menerima sesuatu dari luar tidak dengan apa adanya, selalu dikombinasikan dengan kondisi lingkungan yang di sini. Makanya disebut lokal genius atau kearifan lokal. Makanya kalau di kisah Mahabharata nggak ada Semar yang dari India sana, di sini ada tokoh Semar. Nah, apakah juga cerita Panji itu seperti itu, pengembangan dari kejadian politik saat itu terus dihaluskan dengan cerita itu tadi? Bisa jadi juga itu tentang kejadian politik yang diperhalus. Jadi orang Nusantara sebenarnya itu sedang membendung pengaruh kebudayaan dari luar. Kebanyakan waktu itu memang dari luar itu lebih dominan. Kemudian ada cerita-cerita rakyat asli dari Nusantara itu yang kemudian tenggelam. Bagaimana orang-orang zaman dulu itu mengangkat kembali, mendongkrak cerita rakyat. Termasuk juga di wayang itu ada yang istilahnya itu carangan. Seperti lakon Dewa Ruci itu tidak ada di India, di Mahabharata itu tidak ada. Tapi di Nusantara sama Pujangga Jawa itu diceritakan. Itu tentang kalau orang-orang yang lebih paham tentang wayang itu ajaran tentang Manunggaling Sangkan Paraning Dumadi. Ya. Nah, itu tidak melulu tentang budaya luar yang diunggul-unggulkan. Ya. Termasuk dalam aksara ya, aksara yang dari India masuk ke sini, apakah ada perubahan, Mas? Mulai dari aksara Palawa terus ke Jawa kuno kan, bagaimana
peralihannya dari aksara Palawa, terus tiba-tiba orang kita tuh bisa bikin aksara Jawa sendiri, Kawi. Itu gimana? Kira-kira adakah sedikit apa ilustrasi tentang perubahan itu? Kan berani membuat huruf sendiri, otomatis dengan bahasanya. Sebenarnya tidak membuat huruf sendiri, tapi hanya memodifikasi. Kalau aksara Palawa itu memang masih impor dari India. Kemudian kebetulan banyak ditemukan di Indonesia. Di Kalimantan tadi dari peninggalan Kerajaan Kutai itu ada prasasti Yupo, ada 7 buah. Kemudian di Jawa Barat itu dari Kerajaan Tarumanegara itu ada 5 yang pakai aksara Palawa. Kemudian aksara Palawa tua. Kemudian di Sumatera dari Kerajaan Sriwijaya itu ada beberapa seperti prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuwo, prasasti Tugu itu dari Sriwijaya. Kemudian yang terakhir prasasti yang beraksara Palawa itu prasasti Canggal yang dikeluarkan Raja Sanjaya. Itu prasasti Palawa paling muda. Bahasanya sudah masih bahasa Sanskerta. Masih bahasa Sanskerta. 18 tahun kemudian, tidak lama, revolusi aksara, ditemukan prasasti Pelumpungan. Prasasti Pelumpungan yang sekarang dijadikan angka tahunnya dijadikan hari jadi Kabupaten Salatiga. Itu sudah memakai aksara Kawi ya. atau aksara Jawa kuno. Nah itu selang waktu antara 18 tahun orang-orang lokal itu sudah mulai berani melakukan perubahan cepat, memodifikasi bentuk aksara impor yang kemudian diberi rasa Jawa. Kembali lokal jeniusnya tadi. Ya, lokal jenius itu main di situ. Ya. Kemudian lanjut prasasti Pelumpungan masih aksara Kawi, bahasa Sanskerta. Kemudian di Jawa Timur ada prasasti Dinoyo, masih aksara bahasa Sanskerta. Kemudian yang paling tua aksara Kawi atau Jawa kuno yang memakai bahasa Jawa kuno, sudah tidak memakai bahasa Sanskerta, itu dari prasasti Harinjing dari Kerajaan Kadiri. Ya. Itu sudah pakai bahasa Jawa kuno, juga sudah memakai aksara Jawa kuno yang dibuat di sini meskipun itu modifikasi dari impor. Lanjut terus zaman Kadiri, kemudian zaman Erlangga, zaman Sindok dulu, terus zaman Singosari, Kadiri, Singosari, baru Majapahit. Nah, dari Majapahit ini prasasti tertua yang ditemukan dengan aksara Kawi, prasasti yang dikeluarkan Wirindrawardana Dhyarana Wijaya. Yang prasasti Kudadu itu aksaranya apa? Prasasti Kudadu masih aksara Kawi. Masih Kawi ya? Itu Majapahit awal yang dikeluarkan Raden Wijaya atau ya tentang berdirinya Majapahit yang sebenarnya kalau dugaan kita ya ada sekitar sini. Nah itu untuk ngomong sama Kang Gareng penggiat aksara Kawi, gimana Kang kira-kira mau nggak membantu teman-teman di WD membaca itu loh, tulisan aksara Kawi yang katanya sih banyak yang aus, tapi saya sempat ke sana bersama Om Angga, ternyata masih bisa terlihat. Kalau saya terus terang bacanya nggak bisa. Gimana kira-kira Kang Gareng bisa nggak membantu Om Angga untuk istilahnya membantu membaca lah, agar pesan-pesan dari masa lalu itu nggak hilang gara-gara nggak ada dana atau alasan aus saja. Padahal yang ngomong aus mungkin belum lihat langsung. Gimana Kang kira-kira bisa bantu Om Angga lah istilahnya supaya sama-sama gitu. Sudah beberapa waktu lalu Mas Angga juga sudah pernah bilang ke saya siap untuk membantu membaca meskipun hanya sedikit, hanya ada cuma terbaca satu kata atau beberapa kalimat yang masih bisa mungkin diselamatkan untuk dibaca. Ya, minimal kan
kalau ada kalimat kan bisa nanti minta tolong ahli bahasa kan. Ini misalnya apa maksudnya? Terus kira-kira kan bisa diduga dari era apa? Era Kauripan atau era Majapahit atau apa? Sebenarnya kan menurut yang dibilang Om Angga, kalau era Erlangga tulisannya itu rapi. Terus era Majapahit agak kasar, acak-acakan. Sementara itu yang saya tahu karena saya sendiri belum bisa membaca terus terang aja. Salam Nusantara. Info bagi dulur-dulur yang bingung mau ngasih kado apa, atau yang mau bikin pajangan di rumah. Nah, dulur-dulur bisa order lukisan atau gambar karikatur seperti ini. Gimana? Keren kan? Oke, langsung saja order sekarang. Segera hubungi admin atau klik link ini. Kalau di epigrafi itu ada yang namanya paleografi. Paleografi itu kita bisa mendeteksi misalnya prasasti itu tidak berangka tahun atau tidak ditemukan nama rajanya, kita bisa melihat dari bentuk aksaranya. Terus terang saya belum pernah meninjau langsung ke lokasi melihat di itu kapan ke sana ya Umang? Jadi saya juga masih belum bisa beramai-ramai lah ke sana supaya enggak bentuk aksaranya itu dari periodisasi masa Erlangga atau Majapahit. Saya juga masih belum berani. Itu kan masih ada apa duga-dugaan kan karena namanya WD, ada yang mengaitkan nih sama dengan banyak WD. Jadi ada kesimpulan kalau itu dari zamannya Majapahit awal lah gitu lah. Tapi kan memang perlu apa istilahnya kata Kang TP Teknik tadi perlu kajian dari semua pihak dan kebanyakan kan itu kalau ngajak para ahli itu kan susah Kang. Jadi makanya kita kadang-kadang ngajak teman-teman yang bisa lah minimal lihat dulu apa bener ini aus atau enggak atau mungkin dengan cara lain agar tulisan itu tampak gitu loh. Saya sendiri kemarin kan belajar dari Om Angga supaya bisa nampak kalau membaca terus terang saya nggak bisa. Caranya ada cara-cara tertentu lah dan penuh perjuangan karena kan apa batunya sudah terbelah apa putus yang satu di sini yang satu di sini ternyata susah juga karena harus jengking malah dikatakan arkeon jengking. Nah ini nanti dikatakan melecehkan apa arkeologi enggak ya sebenarnya itu istilah apa karena kita posisinya malah Om Angga itu sambil tiduran malam-malam untuk kadang-kadang untuk menuliskan kembali itu perjuangannya sangat luar biasa dan kemarin sih sempat menurut Om Angga dikoordinasikan sama Lurah Sendangharjo, warga dusun dan Pak Camat ya dia siap untuk istilahnya membackup lah untuk memberi apa istilahnya itu banner ini benda cagar budaya dan mungkin siap untuk membantu teman-teman yang mau datang ke sana istilahnya untuk memfasilitasi. Hanya kalau perizinan apalagi prasasti itu biasanya yang terselamatkan malah bagian bawah karena terpendam. Posisinya kemarin memang masih terpendam. Iya, yang sebagian cuma saya kan nggak bisa baca cuma memang hurufnya kelihatan. Cuma sayangnya kan patah dulu. Jadi seharusnya yang digali terus dipasangkan atau semua digali ditegakkan itu kan sudah doyong. Dan kalau untuk penggalian seperti itu kita tidak bisa hanya perizinan tentang untuk desa atau camat. Kita juga tapi kalau kita yang berwenang instansinya kan cuma terdaftar aja Mas. Bukan nah, berarti kan kalau sekedar gali sekitarnya kan bisa kan nggak ngerubah. Karena di situ tidak ada tulisan asalkan tidak sampai mencabut. Enggak, artinya kan kalau kepingin tahu apa itu batasnya akhir itu loh, tulisannya mana itu kan posisinya agak miring itu. Mungkin teman-teman penggiat aksara kawi itu bisa membantu karena memang terus terang kalau nggak ada kerjasama yang teman-teman ya kalau kita kerja bareng-bareng kan enak, lebih enak Mas ya. Ya mungkin itu saja yang bisa. Mungkin kalau ada yang berminat belajar bahasa Kawi gimana Mas sekarang? Nah, teman-teman gadai rata-rata nggak bisa terus terang
saya Adril Umajis mungkin Kalau juga nggak belajar bisa. itu juga butuh ketekunan. Nah, itu. Tidak bisa kita belajar itu 1 bulan sekali seperti selama ini dibuka kelas-kelas, tidak bisa. Kita terus belajar itu tiap hari. Kita sering latihan, menambah jam terbang. Paling enggak itu minimal pengenalan dulu. Kalau belajar itu harus kelanjutan. Ada jenjangnya. Ini yang informasi yang dari teman-teman Kediri, Mas Angga ya. Rencana kan mau bikin semacam pengenalan aksara Jawa di sana loh, yang Kediri sana. Mungkin kalau ada kelanjutannya kan bisa ngundang ini Mas Kang Gareng ini. Kalau pengenalan sebenarnya masih bisa saya. Kan kalau ngundang yang lebih senior kita kan nggak berani gitu loh. Kita kan bukan siapa-siapa gitu loh. Kita ini siapa, makanya teman-teman aja diajak barangkali kan. Sebenarnya saya sendiri juga otodidak belajar seperti ini. Kan nggak enak sama yang ahli-ahli itu, nanti kita dikatakan, oh kamu itu siapa, kan nggak enak. Intinya kita seneng karena apa, Kang Hendra Gareng mau ke sini, ke tempat kita yang kondisinya ya acak-acakan begini, dan memberi pengetahuan pada kami semua dan sobat-sobat pecinta cagar budaya di mana saja yang lihat acara ini, agar setidaknya tahu tentang aksara Jawa kuno. Syukur-syukur kalau mau belajar dan mau ikut kegiatan semacam ini. Itu aja Kang Gareng. Minimal kita membuka itu aja, kegiatan pengenalan dulu aja. Kalau untuk pembelajaran itu harus kontinu sebenarnya. Nggak bisa sekali, 2 kali, 1 bulan sekali, kita harus kontinu. Itu pun juga harus diulangi lagi, belajar sendiri di rumahnya masing-masing. Dulu sih tahun 2012 saya sempat belajar di Aang Pambodi itu di sana di Garuda Muko. Nah, 2000. Bisa langsung nulis nama, tapi karena nggak sering biasa, ya lupa. Ya lupa. Tuh, di pengalaman saya pas yaitu Kang Aang itu yang pelajari waktu itu sama teman-teman dari Balasatya Wetan tahun 2012. Jadi Kang Gareng kira-kira hanya itu yang bisa saya tanyakan karena memang saya nggak ngerti tentang aksara Jawa, aksara leluhur kita dahulu. Mungkin kita nggak bisa memberi apa-apa, hanya sekedar cenderamata yang berupa sketsa. Tolong diambil Nah, itu sketsa mungkin nggak mirip, kasihkan langsung ke Kang Nggak Gareng. apa-apa, makasih Mas Agus. Ya, sama-sama. Saya terima. Oke, kalau ada yang pesan WA ya. Oke, terima kasih sahabat pencinta cagar budaya di mana saja berada. Jangan lupa tetap mencintai sejarah dan budaya. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Salam Nusantara. Matur nuwun Kang Gareng. Sama-sama. Rahayu. Rahayu.